Assalamualaikum Pak Firdaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yulia. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik, Bu. Bagaimana, Bu? Kayaknya. Ya nih, Pak, saya pengen curhat, Pak, mengenai siswa saya, Pak. Oh, curhat ya siswa. Mudah-mudahan Ibu curhat apa yang bisa saya bantu. Mudah-mudahan bisa saya bantu untuk mencari solusinya untuk masalah yang Ibu hadapi. Betul, Pak. Jadi sekedar sharing dulu ya, Pak, tentang iya, Bu. yang saya hadapi ini, Pak, gitu. Karena saya merasa sudah berusaha beberapa kali akhirnya, tapi saya merasa akhirnya kok saya pada titik bingung gitu ya, Pak, terakhir gitu. Maka saya merasa Bapak adalah orang yang tepat nih buat saya curhat atau sharing mengenai siswa saya ini, Pak. Gitu. Iya, Bu. Baik, Bu. Bu Yulia, ya setiap orang itu pasti punya masalah ya. Mudah-mudahan ya dengan kita saling berkomunikasi, mudah-mudahan apa yang saya bisa bantu, Ibu juga dapat menyelesaikan masalah ini, dan mudah-mudahan kita dapat menyelesaikan, menyadarkan anak apa yang dihadapi sama Ibu dapat diselesaikan. Amin, Pak. Nah, ya Bu, sebelum kita berdiskusi Bu dengan masalah ini, bagaimana Bu Lia? Mungkin apa sebenarnya, Dok? Ceritakan dulu masalah. Jadi gini, Pak, di kelas saya gitu ya, karena kan saya megang kelas level bawah ya, Pak, level 7 gitu ya. Jadi siswa kan semua siswa di dalam level 7 ini pasti siswa baru ya, Pak. Gitu. Iya, kita belum kenal gitu kan. Jadi 1,5 bulan ini setelah saya menjadi wali kelasnya, saya mendapatkan beberapa bukan aduan, tapi lebih kepada pertanyaan, bukan keluhan sih gitu ya. Karena ada salah satu siswa saya ini dianggap berbeda gitu ya, Pak, dari teman-teman lainnya. Saya pun sebenarnya merasakan hal yang sama, Pak, untuk siswa ini, karena dia tidak mau berkomunikasi, lebih tepatnya tidak mau mengeluarkan suaranya gitu ya, Pak. Saya berpikir awalnya anak ini nggak bisa bicara, apa ada masalah di mulutnya gitu ya, apa dia sariawan, apa dia sakit gigi, sumber begitu-gitu oleh pemikiran saya gitu ya. Tapi nggak mungkin orang sariawan sakit gigi itu lama gitu kan. Terus berikutnya kelihatan mulai saya komunikasi dengan temannya. Kamu dengan teman kamu ini bagaimana komunikasinya gitu, ngobrol nggak gitu. Temannya jawab enggak. Dia diam aja. Tapi kamu pernah nanya? Pernah. Terus dia jawab enggak gitu kan. Jadi akhirnya beberapa laporan dari guru-guru yang mengajar di kelas saya pun hampir sama gitu ya. Ini siswanya bagaimana? Sedangkan kita kan sekolah ini adalah sekolah anak-anak, bahasanya kita cuma punya keilmuan dalam menangani anak-anak yang biasa gitu ya. Saat anak tidak mau berbicara seperti ini, kita merasa agak bingung gitu, karena di sekolah kita ada pembelajaran kolaborasi gitu kan, komunikasi itu dibutuhkan ya, Pak, di kelas gitu. Nah, anak ini nggak bisa sama sekali, Pak, gitu. Bukan tidak bisa, tidak mau lebih tepatnya, karena dia punya suara gitu. Nah, baik, bagaimana penanganan yang Ibu sudah laksanakan? Bagaimana, Bu? Begitu ya, Bu ya? Iya, betul, Pak. Saya mengharapkan dengan saya berkomunikasi dengan Bapak hari ini, saya bisa menemukan solusi, atau saya bisa dikasih penilaian gitu oleh Bapak, refleksi buat diri saya, apakah yang saya lakukan selama ini sudah benar atau tidak gitu ya, Pak. Iya, benar, Bu. Jadi saya juga pengen dinilai gitu, Pak, karena saya kan bergerak sendiri nih selama ini gitu ya. Gitu ya. Saya pengennya di akhir komunikasi kita nanti saya mendapatkan solusi yang melegakan saya kalau tindakan saya itu salah atau tindakan saya itu benar gitu ya, Pak. Saya membutuhkan masukan dari Bapak nantinya. Oke, Bu, baik, Bu. Oke, sebelum kita mencari solusi tentang permasalahan Ibu ya di anak Ibu, sekarang saya tanya dulu, Bu Yulia, kira-kira tadi yang sudah Ibu pendekatan metodenya, kira-kira Ibu punya kesempatan apa, Bu Yulia? Kesempatan bertemu dengan si anak tersebut, kira-kira kapan, Bu, kesempatannya Ibu bisa bertemu dengan dia, bisa ngobrol gitu, Bu? Sebenarnya untuk kesempatan
bertemu pasti sering ya Pak, karena saya sebagai wali kelasnya. Dan anak ini karena saking tertutupnya, saking introvertnya, dia memang jarang kemana-mana. Biasanya aktivitas dia cuma di kelas saja Pak. Jadi sebenarnya saya punya banyak kesempatan untuk berkomunikasi dengan dia. Dan saya sudah melakukannya Pak. Misalnya kayak pagi, dia baru nyampe gitu ya Pak. Sebelum itu ya. Saya tanya kabar dulu, tadi diantar siapa gitu kan. Tapi kalau bentuknya dia harus menjawab, dia diam aja gitu Pak, tanpa ngerespon. Tapi kalau bisa dia mengekspresikan dengan gerak tubuh, dia akan mengekspresikan gerak tubuh. Waktu jam istirahat saya tanya, bekal pagi ya gitu. Dia ngangguk, iya. Bekal siang mana? Dia nunjuk ke bawah. Oh, bekal paginya apa itu namanya? Walaupun saya tahu gitu ya, waktu itu sosis gitu. Dia cuma liatin aja gitu. Terus saya tanya itu apa namanya? Dia cuma liatin aja, nggak mau ngomong gitu Pak. Itu udah saya lakukan berkali-kali ya Pak. Misalnya jam olahraga, misalnya kan kebetulan sekolah saya itu kan lantai 4 lantai ya Pak. Nah kebetulan kelas saya paling atas. Jadi kalau saya tanya, kok kamu udah ke atas, emang udah selesai olahraga? Saya bilang, jawab dong, iya Bu gitu, nggak boleh ngangguk. Ibu nggak ngerti kalau bahasa ngangguk. Dia tetap ngangguk, dia tetap dengan pendirian teguhnya gitu ya Pak. Saya bilang, sebenarnya kalau untuk komunikasi, teman-teman guru yang lain pun juga sama gitu ya. Nanyakan apa ini apa, kalau disengaja bisa coba ini apa, jadi tetap akan nggak jawab gitu Pak. Nah ini yang sebenarnya menjadi bukan beban pikiran, tapi memang saya pikirkan gitu ya Pak, ada apa gitu. Oke Bu, baik Bu. Saya mau tanya lagi nih Bu, mohon maaf ya Bu ya. Ya nggak apa-apa. Kan tadi ibu sudah bercerita Bu ya, dari awal bagaimana ibu melakukan penanganannya terhadap anak tersebut tuh Bu. Kira-kira menurut ibu nih, ya, Pak, apa yang sudah ibu lakukan, metode pendekatannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Yulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Firdaus. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Bu, saya udah dari kemarin nih Bu nyari ibu nih, dihubungin susah. Iya Pak, kemarin saya banyak tamu ke sekolah. Oh iya. Ini Bu, mudah-mudahan sih Bu mau ada waktu bisa mendengarkan nih Bu tentang keluh kesah masalah saya nih Bu yang ada di sekolah. Oh iya, ada apa tuh Pak? Ini Bu, saya itu ya Bu ada di sekolah ini bagaimana Bu ya, pengen bisa anak-anak itu menyadarkan bahwa tentang buang sampah itu Bu ya, masih sembarangan nih Bu. Kemarin saya ada orang tua murid kita di lapangan ngobrol, dan sekolah saya 2 lantai, ada terutama di kelas besar di malah bercanda buang botol minuman pas kena di ada orang tua. Iya Bu ya. Gitu, Bu. Jadi apa ya, penjaga dari sekolah di situ juga naik ke atas penjaga, Pak, sampah kok itu ya anak-anak pada buang sembarangan. Ya, penjaga di sekolah itu saya cuma 1 loh Bu, sedangkan siswanya ada 560. Aduh, banyak ya jumlah siswanya. Iya. Jadi kira-kira nih apa nih Pak tujuannya kali ini nih, kita diskusi tentang apa nih Pak, boleh di ini dulu biar apa nih kita? Saya sih tujuannya pengen satu tadi Bu, anak-anak biar tahulah bisa tertib untuk buang sampah sih di tempatnya, bahwa sadarlah bahwa sampah itu banyak. Padahal kita juga udah kesepakatan dari pembelajaran, juga ada kesepakatan pelajaran, salah satunya itu tidak buang sampah sembarangan. Dan tahu sendiri itu Bu, kalau sampahnya sudah banyak ya minimal sekolahnya jadi bersih, dan kalau anak-anak sadar tentang sampah ya mengurangi beban ya penjaga sekolah itu Bu. Gitu, Bu. Kalau menurut pengamatan Bapak sendiri nih Pak, ini kan tadi udah ada kesepakatan gitu ya Pak ya, tapi kok anak-anak tetap buang sampah gitu, apalagi jumlah siswanya lumayan banyak ya Pak, bukan lumayan lagi, banyak banget gitu ya Pak ya. Kita udah kebayang banget itu dengan jumlah segitu, 1 orang buang 1 sampah aja itu udah berapa banyak gitu kan. Iya Bu, iya kemarin sih
eh, apa, sekolah sih sudah menyiapkan Ibu tempat-tempat sampah, terus di lantai 2 juga udah ada tempat sampah. Dan tempat sampahnya udah ada itu Bu, udah ada ini tempat sampah organik. Iya, di kelas juga ada itu, tapi juga masih sudah kan. Padahal kemarin waktu itu Bu, tadi anak yang buang sampah itu Bu, akhirnya buang sampah di sembarangan, ada orang tua murid. Akhirnya saya panggil, saya juga kita ajak bicara, saya kasih itu Bu, restitusi bagaimana penanganannya untuk anak ya, udah mau sadar ya itu. Tapi sehari sadar, besok kalau ada temen yang itu ya itu Bu, kembali lagi buang sampah sembarangan begitu Bu. Nah, kalau menurut pengamatan Bapak nih, dengan udah adanya restitusi gitu ya, terus kenapa gini ya Pak, berulang lagi nih anak-anak membuang sampah gitu ya. Menurut Bapak kenapa Pak? Iya Bu, menurut saya karena apa ya, satu di sekolah itu apa ya, ada apa ya, apa namanya, dari anak-anak belum ada itu Bu ya, keterbukaan, kesadaran tentang apa ya, tentang peduli sampah itu Bu ya. Dan padahal itu Bu, setiap hari Senin saya kepala sekolah pokoknya jadi pembina itu sudah disampaikan bahwa ayo jaga kebersihan itu tanggung jawab semua, bukan hanya tanggung jawab penjaga sekolah. Dan sudah memberikan apa ya, ya, bahwa ke anak-anak bahwa itu loh sampah, kalau kamu sampahnya banyak kan bisa menimbulkan penyakit juga.